Hostnya di... Oke. Ya, silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juan Sugesti Peron dari kelompok 2 Indralaya tentang hakikat pendidikan olahraga dan hakikat pendidikan jasmani dan olahraga prestasi. Di sini anggota kelompok kami yang pertama Agnes Sophia Maliza, apakah ada di Zoom? Hadir. Yang kedua Rifki Fareza, apakah ada di Zoom? Hadir. Oke, baiklah. Mohon sebentar, saya akan share screen sebentar. Baiklah, pembaca pertama dipersilakan Agnes Sophia Maliza untuk membacakan materi yang pertama. Pengertian pendidikan jasmani. 1. Pendidikan jasmani menurut Safari tahun 2012 halaman 8 mengemukakan bahwa suatu proses pendidikan atau seorang sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani, pertumbuhan kecerdasan dan pembentukan watak. Sedangkan menurut IAKRUS tahun 2018 halaman 169, pendidikan jasmani adalah suatu alat untuk mencapai tujuan pendidikan atau suatu pendidikan melalui proses adaptasi. Guru merancang proses belajar mengajar, melangsungkan sekaligus yang memperbaikinya. Sejalan dengan pendapat Suherman dan kawan-kawan tahun 2018 halaman 37, pendidikan jasmani merupakan proses belajar mengajar meliputi kegiatan jasmani yang dirancang untuk mengembangkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan gerak, intelektual, dan pola kehidupan yang sehat dan aktif, emosional, dan sikap yang baik. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani adalah proses pendidikan atau suatu aktivitas yang menjadi alat mencapai tujuan pendidikan secara sadar dan sistematik, serta untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. B. Tujuan pendidikan jasmani. Menurut Mulyanto tahun 2013 halaman 25 mengemukakan pendidikan jasmani bertujuan untuk menimbulkan perubahan perilaku. Tujuan belajar tersebut selaras dengan tujuan umum pendidikan yang merupakan bagian dari proses pendidikan secara keseluruhan yang bertujuan menghasilkan perubahan perilaku yang melekat pada siswa, seperti sopan santun terhadap kedua orang tua yang lebih menghargai dan menghormati orang yang lebih tua, karena di sekolah diajarkan cara sopan santun yang baik. Sejalan dengan pendapat Usra tahun 2012 halaman 16, pendidikan jasmani mampu mengembangkan pola pikir. Di samping adanya aturan dan prinsip latihan yang diperoleh dalam belajar, pendidikan jasmani juga bertujuan agar aspek raga, pikiran, perasaan, dan sosial pada seseorang dapat berubah ke arah yang lebih baik. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan jasmani adalah membantu mengembangkan kepribadian dan pola pikir siswa di lingkungan yang bersih, sehat, dan bugar dengan sikap yang positif ke arah yang lebih baik. Terima kasih kepada Saudari Agnes Sophia Maliza sudah membacakan. Berikutnya kepada Saudara Rifki Fareza, dipersilakan untuk membaca. Halo, Rifki Fareza. Dipersilakan Saudara Rifki. Sepertinya Saudara Rifki sedang terkendala jaringan. Baiklah, kepada Saudari Agnes, tolong dilanjutkan kembali. C. Pengertian olahraga prestasi.
Menurut Destriana tahun 2012 halaman 26, olahraga merupakan suatu kegiatan sistematis untuk mendorong, membina, dan mengembangkan potensi jasmani, rohani, serta sosial. Menurut pengertian prestasi menurut Mahpiro tahun 2011 halaman 24, prestasi adalah perilaku yang berorientasi pada tugas yang mengizinkan prestasi individu dievaluasi menurut kriteria dari dalam maupun luar, melibatkan individu untuk berkompetensi dengan orang lain, sejalan dengan pendapat IAKRUS tahun 2018 halaman 1169, yaitu prestasi olahraga merupakan kaitan yang erat dengan keberhasilan dalam program pembelajaran di sekolah, baik di sekolah dasar maupun sekolah menengah. Karena isi dan tujuan pendidikan jasmani adalah membentuk watak, karakter, dan mental, serta pembentukan komponen fisik umum untuk mempersiapkan seseorang berprestasi dalam olahraga. Jadi dapat disimpulkan bahwa olahraga prestasi merupakan suatu kegiatan atau aktivitas individu yang membantu individu mengembangkan kemampuan dan potensi dirinya dengan kompetensi atau bersaing. D. Persamaan dan perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga prestasi. Yang persamaannya, yang pertama persamaan tujuan. Pendidikan jasmani dan olahraga ikut membantu meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia seutuhnya. Yang kedua, penekanan tujuan. Pendidikan jasmani cenderung menekankan pada pembinaan perilaku hidup sehat dengan menganut prinsip pendidikan melalui jasmani. Olahraga cenderung menekankan pada peningkatan prestasi olahraga dengan catatan tidak terperangkap ke dalam prinsip pendidikan untuk jasmani. Persamaan bidang menjadikan olahraga sebagai tempat mengembangkan potensi diri dan prestasi. Selanjutnya, perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga prestasi. Yang pertama, di pendidikan jasmani diselenggarakan terutama di lingkungan sekolah, sedangkan olahraga prestasi diselenggarakan terutama di lingkungan luar sekolah atau masyarakat. Yang kedua, pendidikan jasmani berorientasi pada pendidikan yang cenderung mengacu ke pembinaan perilaku hidup sehat, sedangkan di olahraga prestasi berorientasi pada pelatihan yang cenderung mengacu ke pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga. Yang ketiga, sebagai mata ajar wajib di lingkungan sekolah, sedangkan olahraga prestasi sebagai kegiatan sukarela di lingkungan masyarakat. Yang keempat, materi pembelajaran berpusat pada anak usia sesuai perkembangan psikofisik. Di olahraga prestasi, materi berpusat pada jenis olahraga yang harus dikuasai sepenuhnya. Yang terakhir, di pendidikan jasmani cenderung memasyarakatkan olahraga, sedangkan di olahraga prestasi cenderung mengolahragakan masyarakat. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Agnes Sofia Madiza. Nah, itulah terima kasih kepada Saudari Agnes Sofia Madiza. Nah, itulah tadi diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya kepada kelompok Palembang dipersilakan untuk memaparkan materinya. Dipersilakan untuk kelompok Palembang. Baiklah, terima kasih Saudara Juan. Saudara Taufik. Terima kasih Saudara Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Palembang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi hakikat pendidikan jasmani dan olahraga prestasi. Saya Muhammad Kurniawan dan Nova Lucy Angelik. Apakah Saudari Nova Lucy ada di Zoom? Ada, Wan. Oke, baiklah. Saudari Nova, silakan dibacakan. Pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah mata pelajaran untuk melatih kemampuan psikomotorik yang mulai diajarkan secara formal di sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan
dan pengajaran pasal 9. Pendidikan jasmani ialah keselarasan antara tubuhnya, badan, dan perkembangan jiwa, dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan kuat lahir batin, diberikan pada segala jenis sekolah. Tujuan pendidikan jasmani. 1. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan sosial. 2. Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka aktivitas jasmani. 3. Memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang optimal untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dan terkendali. 4. Mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam aktivitas jasmani baik secara kelompok maupun perorangan. 5. Berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang dapat mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan siswa berfungsi secara efektif dalam hubungan antar orang. 6. Menikmati kesenangan dan keriangan melalui aktivitas jasmani termasuk permainan olahraga. Pengertian olahraga prestasi. Olahraga prestasi adalah kegiatan olahraga yang dilakukan dan dikelola secara profesional dengan tujuan untuk memperoleh prestasi optimal pada cabang-cabang olahraga, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terancang, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Tujuan olahraga prestasi. Tujuan utama pelatihan olahraga prestasi adalah untuk meningkatkan keterampilan dan prestasi semaksimal mungkin. Untuk mencapai tujuan itu, ada 4 aspek pelatihan yang perlu dilatih seperti fisik, taktik, teknik, mental. Nilai-nilai pendidikan jasmani dan olahraga. Olahraga prestasi memberikan kesempatan belajar bagaimana bertindak kalau kalah atau menang. Olahraga memberikan kesempatan bagi perorangan untuk mengorganisir sendiri pertandingan-pertandingan olahraga dan membentuk regunya. Dengan demikian, kepada perorangan diajarkan mendidik dan mengorganisir diri sendiri. Dalam olahraga, memungkinkan guru atau pelatih mengamati perilaku anak didik yang tidak mungkin dilakukan dalam kondisi kehidupan normal. Sebagian besar cabang olahraga memungkinkan perorangan mengambil bagian dalam kelompok yang menganut kepentingan bersama. Baiklah, terima kasih dari Saudari Nova Luxi. Baiklah, Bu, ini langsung sesi tanya jawab, Bu, ya? Ya. Oke, baiklah. Baiklah, di sini kami dari kelas Indralaya dan kelas Palembang akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman, silakan untuk bertanya. Izin bertanya, moderator. Baiklah, Saudari Lutfia Saharani, silakan. Izin bertanya pada kelompok Indralaya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfia Saharani. Pertanyaannya, nilai-nilai apa saja yang terdapat pada pendidikan jasmani dan olahraga? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Lutfia Saharani. Mohon pertanyaannya ditempatkan di kolom chat. Baiklah, Saudara Akbari, silakan untuk bertanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Akbari dari kelas Indralaya. Saya ingin bertanya kepada kelompok yang sekarang presentasi. Pertanyaan saya, jelaskan apa saja yang dimaksud dengan olahraga prestasi.
Baiklah, terima kasih Saudara Akbari. Tolong pertanyaan disematkan di kolom chat. Baiklah, teman-teman, apakah masih ada yang bertanya? Izin bertanya moderator. Bertanya moderator. Baiklah, Saudara Zeri, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya M. Zeri dari kelas Indralaya. Yang ingin saya tanyakan adalah, tadi kan dijelaskan tujuan dari pendidikan jasmani. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah tujuan dari olahraga prestasi tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudara M. Zeri. Tolong pertanyaan disematkan di kolom chat. Baiklah, teman-teman, apakah ada lagi yang bertanya? Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Sesi pertanyaan sudah ada 4 penanya, tinggal 2 pertanyaan lagi untuk saudara-saudara bertanya. Izin bertanya moderator. Baiklah, Saudari Ida, silakan bertanya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Melani dari kelas Indralaya. Izin bertanya untuk kelompok yang berpresentasi ya. Pertanyaan saya di sini, coba kalian jelaskan apa sih kaitannya pendidikan jasmani itu dan dengan olahraga prestasi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Ida Melani atas pertanyaannya. Tolong disematkan di kolom komentar. Baiklah, adakah lagi yang ingin bertanya untuk teman-teman? Sepertinya belum ada lagi ya. Baiklah, sesi tanya jawab kami tutup dulu. Atau kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Dan kami akan menjawab pertanyaan dari kalian. Beri kami waktu. Izin menjawab pertanyaan dari Saudara M. Zeri. Apakah Saudara M. Zeri ada? Ya, moderator. Oke, baiklah. Pertanyaan dari Saudara M. Zeri. Tujuan dari olahraga prestasi tersebut adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan, melalui kompetensi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu, pengetahuan, dan teknologi keolahragaan. Apakah sudah jelas atas jawaban dari saya? Terima kasih moderator, sangat jelas. Baiklah, terima kasih Saudara Zeri. Izin moderator menjawab pertanyaan dari Ani. Silakan.
Saudara Rifki. Ya, terima kasih moderator. Pertanyaan Lutfia Serani, nilai-nilai apa saja yang terdapat pada pendidikan jasmani dan olahraga? Jawabannya, 1. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan sosial. 2. Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka aktivitas jasmani. Yang ketiga, memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang optimal untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dan terkendali. Terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Rifki. Apakah Saudari Lutfia Syahrani sudah jelas jawaban dari Saudara Rifki? Jelas moderator, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Akbari. Apakah Saudara Akbari ada? Ada moderator. Oke, baiklah. Pertanyaannya, apa saja yang dimaksud dengan olahraga prestasi? Yang dimaksud dengan olahraga prestasi adalah kegiatan olahraga yang dilakukan dan dikelola secara profesional dengan tujuan untuk memperoleh prestasi optimal pada cabang olahraga tersebut. Apakah jelas atas jawaban saya? Jelas, baik. Terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Akbari. Izin moderator ingin menjawab pertanyaan dari Ida Melani. Baiklah, Saudari Nova silakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ida Melani, yaitu jelaskan apa kaitan pendidikan jasmani dan olahraga prestasi. Yaitu kalau kita tidak menguasai pendidikan jasmani, maka kita tidak akan meraih prestasi yang lebih tinggi. Tetapi jika kita tidak mengetahui pentingnya pendidikan jasmani, maka kita tidak akan mendapat prestasi yang bagus. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Nova Lucy. Apakah Saudari Ida Melani sudah jelas jawaban dari Saudari Nova Lucy? Izin, mungkin jawabannya saya belum paham itu apa tuh jawabannya tuh. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Baiklah, bentar ya. Izin menambahkan moderator. Silakan Saudari Agnes. Menurut kelompok kami, kaitannya adalah dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dengan prestasi olahraga, di mana pendidikan jasmani sebagai pembinaan di sekolah untuk berprestasi dalam olahraga yang menunjang karakter bangsa. Terima kasih. Baiklah, apakah jelas dari tambahan dari Saudari Agnes, Saudari Ida? Izin Agnes, boleh diulangi jawabannya tadi? Menurut kelompok kami, kaitannya adalah dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dengan prestasi olahraga, di mana pendidikan jasmani sebagai pembinaan di sekolah untuk berprestasi dalam olahraga yang menunjang karakter bangsa. Apakah jelas dari Saudari Ida? Baik, terima kasih atas jawabannya.
Mungkin kalau ada teman-teman lain yang bisa menambahkan. Izin moderator, apakah suara saya jelas? Ya, silakan. Silakan, Mariani. Izin Saudari Ida bisa diulangi, saya akan membantu. Soalnya udah hilang di kolom chatnya, saya keluar masuk. Bisa diulangi pertanyaannya, lalu saya menambahkan sedikit. Oke, sebelumnya mohon maaf Bu, ini mati lampu Bu, jadi gelap di sini. Pertanyaan saya tadi, jelaskan apa sih kaitannya pendidikan jasmani dan olahraga prestasi itu? Mungkin itu Mariani. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ida. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok yang presentasi dan juga ditambahkan oleh Saudari Agnes tadi. Saya menambah sedikit bahwa di mana kaitan antara kebugaran jasmani dengan olahraga prestasi itu sangat jelas ada perbedaannya. Yang pertama pendidikan jasmani. Nah, jasmani di mana kita itu untuk berolahraga untuk memfokuskan kesehatan pada tubuh kita atau dalam kebugaran atau daya tahan di tubuh kita. Nah, sedangkan olahraga prestasi itu yaitu seperti yang dikatakan Saudari Agnes memang benar untuk mengasah kemampuan dari peserta didik atau bedanya kalau pendidikan jasmani itu untuk untuk lebih fokus ke kebugaran atau fokus ke pembelajarannya, istilahnya kayak misalnya teori. Kalau untuk olahraga prestasi itu fokus ke kemampuan atau mengasah kemampuan dari peserta didik atau pengembangan kemampuan dari peserta didik. Jadi kalau pendidikan jasmani itu untuk melatih daya tahan atau untuk menguatkan imun tubuh dan lain sebagainya, fokus dalam pembelajaran atau sedangkan olahraga prestasi yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik. Seperti itu, benar yang dikatakan, saya berpendapat dengan Agnes Sophia Meliza tadi, bahwa untuk yang olahraga prestasi memang seperti kita ketahui untuk mengasah kemampuan dari peserta didik atau menggali potensi yang ada dalam diri peserta didik. Seperti itu, Saudari Ida. Terima kasih, moderator. Baiklah, terima kasih atas tambahan dari Saudari Mariani. Apakah Saudari Ida sudah jelas? Izin menambahkan moderator. Baiklah, silakan Saudara Indi. Jadi yang saya tangkap dari PPT dari kelas Palembang. Jadi untuk kaitannya antara pendidikan jasmani dan olahraga prestasi itu sendiri. Jadi untuk pendidikan jasmani itu untuk melatih kemampuan psikomotorik. Jadi untuk melatih kemampuan keterampilan kita dalam berolahraga. Sedangkan untuk olahraga prestasi itu sendiri, nah itu lebih ke arah diprioritaskan untuk membina dan mengembangkan para olahragawan secara terencana ya. Jadi berjenjang dan berkelanjutan yang nantinya melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan lainnya. Jadi itu sih untuk kaitan dari pendidikan jasmani dan olahraga prestasi itu sendiri. Mungkin itu moderator. Baiklah, terima kasih atas tambahan dari Saudara Vindi. Apakah Saudari Ida? Baik, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Saya sudah paham. Kembali ke moderator. Kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi dipersilakan. Izin bertanya moderator. Baik, Saudara Fikram. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Baik, kenalkan nama saya Fikram Yordan dari kelas Palembang. Pertanyaan saya adalah, coba jelaskan nilai-nilai apa saja yang harus diperhatikan dalam upaya pencapaian olahraga prestasi. Baik, terima kasih kepada Saudara Fikram. Tolong pertanyaannya disematkan di kolom chat ya, biar
kelompok Indralaya dan Palembang akan menjawabnya nanti. Oke. Izin, maaf tadi terkeluar dari Zoom. Gimana tadi atas jawaban Tadi dari ada saudara? Tadi Vikram ada nanya lagi itu. Oh, baiklah, terima kasih. Telah disempatkan di kolom chat. Baiklah, terima kasih saudara Juan. Izin moderator, apakah masih dibuka untuk pertanyaannya? Masih, silakan untuk bertanya. Ada satu pertanyaan lagi yang memang belum penuh. Oke, izin bertanya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vindi Safiru Sareva dari kelas Indralaya. Izin bertanya untuk pokoknya kelas apa aja yang bisa menjawabnya. Jadi pertanyaan saya itu dalam lingkup olahraga prestasi itu sendiri, sebenarnya hal-hal penting yang harus diciptakan oleh seorang atlet itu untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya itu seperti apa sih? Ini tuh moderator. Baiklah, terima kasih saudara Vindi atas pertanyaannya. Tolong disematkan di kolom komentar. Ayo.
Baiklah, izin saya Juan akan menjawab pertanyaan dari Vikram. Pertanyaan Vikram tadi, coba jelaskan nilai-nilai apa saja yang harus diperhatikan dalam upaya pencapaian olahraga prestasi. Baiklah, nilai-nilainya yang pertama itu mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam aktivitas jasmani baik secara kelompok maupun perorangan. Terus yang kedua, berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang dapat mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan siswa berfungsi secara efektif dalam hubungan antar orang. Terus yang keenam, menikmati kesenangan dan keriangan melalui aktivitas jasmani termasuk permainan olahraga. Baiklah, itu Saudara Vikram, apakah jelas? Terima kasih, jelas. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilakan untuk teman-teman. Sepertinya tidak ada. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan Pindi, mohon sebentar ya Pindi, lagi dicari. Ya. Kok nyenyak? Baiklah, kepada Saudara Pindi, pertanyaannya saya jawab. Pertanyaan dari Saudara Vindi tadi, dalam lingkup olahraga prestasi, hal-hal penting yang seperti apa yang harus seorang atlet tingkatkan untuk menciptakan prestasi sebanyak-banyaknya ya Vindi ya? Iya. Baiklah, saya akan menjawab. Bagaimana caranya untuk atlet itu memperbanyak prestasinya? Jika seorang atlet ingin memperbanyak prestasi, maka atlet tersebut harus rajin latihan dan pantang menyerah gitu, Vindi.
Misalnya kalah, coba lagi, kalah, coba lagi. Seperti itu, Vindi. Kalau ingin memperbanyak prestasi gitu, Vindi. Apakah jelas, Vindi? Mungkin izin menambahkan. Baik, silakan kepada Mahmud. Hal penting apa saja yang harus ditingkatkan untuk mencapai prestasi? Benar kata Juan, yaitu banyak-banyak latihan, juga banyak-banyak mencoba untuk mengikuti beberapa lomba yang jangan terlalu mengikuti lomba yang kecil-kecil dulu, baru yang besar-besar dulu. Kalau misalkan kita sudah bisa sudah menjuarai di tempat kecil, baru ke tempat yang besar gitu. Jangan, jika ingin punya prestasi langsung yang terbesar itu bisa, tapi kemungkinannya kecil. Mungkin lebih baik untuk mencoba ke lebih kecil dulu untuk meningkatkan prestasi dan meningkatkan pengalaman untuk mendapatkan prestasi yang lebih banyak lagi. Terima kasih kepada Saudara Makmun. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi? Saya persilakan. Izin moderator. Oke, kepada Saudari Mariani dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Kalau saya menambahkan sedikit ya, kalau menurut saya untuk meningkatkan prestasi ya. Tadi kalau nggak salah ya, Saudara Vindi. Ya, moderator. Iya. Nah, kalau menurut saya benar sekali, sangat baik sekali jawaban dari kedua teman kita tadi sudah dijelaskan dan ditambahkan Makmun juga. Nah, saya sependapat juga dengan mereka berdua karena kenapa? Tambahnya sedikit. Di sini dalam meningkatkan prestasi, kita harus melihat dulu peluang mana yang paling tepat untuk kita dalami seperti itu. Jadi kalau misalnya semestinya misalnya saya ikut misalnya lari, kalau misalnya Lari dari Zoom ini. Halo, maaf saya terkeluar. Halo. Ya, lanjutkan saja Mariani. Baik. Sorry, sinyal saya sedang jelek ya. Baiklah, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi kita itu harus melihat kemampuan, di manakah cocok dalam kemampuan kita untuk mengembang prestasi tersebut. Selain kita mencoba dan melatih, kita harus melihat dulu apa olahraga prestasi yang banyak peluang dan bisa kita kuasai, istilahnya seperti itu. Misalnya, kalau kamu tidak cocok di misalnya lomba di olahraga sprint, kalau kamu sudah mencoba, sudah latihan, tapi kamu gagal, mungkin kamu selain menumbuhkan motivasi itu untuk meningkat prestasi, kamu juga harus melihat apakah kamu memang tidak cocok di olahraga tersebut. Apakah kalau misalnya kamu memiliki dua kemampuan, yang pertama kamu sprint, yang kedua kamu main voli. Kalau misalnya kemampuan kamu bisa kamu latih di main voli itu ada kesempatan atau ada peluang, kamu bisa mencoba juga peluang tersebut. Tidak harus kamu mematok satu olahraga prestasi yang kamu ikuti, tetapi kamu juga harus melihat apakah di mana peluang yang cocok untuk kamu dan bisa mengasah kemampuanmu sampai kamu bisa menjadi yang nomor satu atau mendapat sebuah prestasi yang sangat baik seperti itu. Jadi kita itu selain memotivasi dan selain mencoba dan berlatih dan terus berlatih, kita harus melihat peluang mana yang cocok, yang baik untuk diri kita sendiri. Karena kenapa? Jika kita tidak mampu, walaupun kita latihan sebaik mungkin, kita semangat mungkin, kalau misalnya di luar kemampuan kita, bahkan itu akan terasa sulit. Dan juga kalau misalnya kita menurut kita itu baik suatu olahraga, tidak apa-apa kita mencoba lebih baik daripada tidak, seperti itu. Jadi kita jangan berpatokan dia hanya satu. Kalau misalnya kita tidak mampu, ya sudah, kita harus mencari peluang yang lebih baik atau lebih besar untuk meningkatkan prestasi kita. Mungkin itu saja tambahnya moderator. Terima kasih. Izin menambahkan moderator. Ya, silakan. Ada Saudara Dimas, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya apa suara saya terdengar jelas? Jelas. Baiklah, saya akan menambahkan dari jawaban dari teman-teman sebelumnya.
Itu pertanyaannya, dalam lingkup olahraga prestasi, hal apa yang harus dilakukan yang atlet tingkatkan untuk menciptakan prestasi sebanyak-banyaknya. Jadi tadi sudah dijawab, melakukan latihan harus ditingkatkan lagi agar dapat mencapai suatu prestasi yang maksimal. Ya, dan tambahan dari saya yaitu selain juga latihan, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu kesehatan atlet, terutama pada saat konsumsi gizi dari atlet tersebut. Itu hal yang harus diperhatikan. Jikalau konsumsi gizi pada atlet itu dirasa tidak cukup ataupun kurang, itu yang harus ditingkatkan, karena itu akan mempengaruhi kinerja dan juga performa seorang atlet saat bertanding. Nah, dan juga latihan. Jikalaupun gizi yang diberikan itu tidak sesuai dengan proporsi latihan para atlet dalam meningkatkan prestasinya dalam suatu pertandingan, maka akan percuma itu. Kalau tidak ditunjang dengan gizi yang bagus, bagaimana atlet akan memberikan performa terbaiknya. Jadi itu tergantung kesehatan dan juga nilai-nilai gizi yang dibutuhkan tubuh atlet dalam proses latihan, baik saat mereka latihan maupun mereka bertanding. Itu saja. Terima kasih, moderator. Baiklah, terima kasih tambahan dari Saudara Dimas. Kalau ada teman-teman ada lagi ingin menambahkan jawaban dari saudara teman-teman tadi, silakan. Baiklah, artinya sudah nggak ada lagi yang ingin menambahkan. Gimana Saudara Pindi atas tambahan dari teman-teman kita semua? Oke, mungkin saya menyimpulkan ya, izin menyimpulkan dari jawaban rekan-rekan semua. Jadi yang saya dapat simpulkan, jadi di samping kita melakukan proses latihan ya yang terprogram ataupun bisa dibilang terencana lah. Jadi kita juga harus menerapkan bahkan memperhatikan ya asupan gizi pada seorang atlet itu sendiri. Jadi selain itu juga kita harus dibarengi ya, maksudnya diseimbangkan antara pengadaan kompetensi-kompetensi juga seperti yang Makmun tadi bilang, kita harus ikut event-event juga secara rutin agar kita itu bisa menerapkan teknik dan taktik yang kita peroleh selama latihan tersebut. Jadi itu juga bisa mengasah ataupun meningkatkan ya mental para atlet itu sendiri. Mungkin itu sih. Terima kasih untuk jawaban-jawaban dari teman-teman semua, mulai dari Saudara Juan, Makmun, Saudari Mariani, bahkan pun Dimas. Mungkin itu saja sih, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Pindi. Baiklah, mohon izin Bapak Ibu, pertanyaan sudah dijawab semua. Apakah ini langsung dikembalikan ke dosen pengampu atau gimana, Bu? Pak? Masih ada pertanyaan atau enggak? Kalau enggak ya. Sudah habis, Pak. Pertanyaannya sudah dijawab semua. Tolong perhatikan semua, baik yang Palembang maupun Indralaya ya. Siap, Pak. Saya ngoreksi makalahnya dulu ya. Iya, Pak. Di makalah Indralaya ada 3 ya, 3 orang ya. Anda ini pengertian pendidikan jasmani, ya enggak? Menurut Pak Sapari, Pak Yakrus, Pak Suherman. Tolong karena 3 ya, ini 3 ya, salah satunya dari Kemendikbud ya. Sehingga nyambung nanti ya.
Terus ini simpulannya, ini nggak nyambung dengan premisnya ini. Ya enggak? Tolong perhatikan. Sudah bagus, ada kemajuan, tapi ini simpulannya, nyimpulkannya yang benar ya. Kalau dari premis ini kan disimpulkan bahwa pendidikan jasmani adalah proses pendidikan atau suatu aktivitas yang menjadi, nah ini aktivitas apa ini, ya enggak? Bertiga, ya enggak, kepala 3, berarti ada 9 itu dikuadratkan harusnya. Ya enggak, variannya. Harusnya jangan sampai keliru kayak gini ini ya nyimpulkannya ya. Tolong yang supaya nanti akan sambung dengan pertanyaan yang tadi. Salah satu di antara pertanyaan yang diutarakan tadi. Terus berikutnya tujuan pendidikan jasmani. Menurut Pak Mulyanto, terus ini kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini menurut ya. Nah, tujuan pendidikan yang kemampuan. Nah, ini tolong ada dasarnya ini ya. Tujuan ini dari siapa ini? Yang ada 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nyambung ini si rombongan Indralaya, kelompok. Iya, Pak. Terus berikutnya pengertian olahraga prestasi. Ya enggak? Ada Tuana, ada Viro. Nah, tolong paling enggak kan ada yang dari siapa? Kalau yang bina olahraga prestasi siapa? Dari Kemendikbud. Kemenpora. Dimenkan ya itu. Ini ada salah satu sumbernya yang ini saya tunjukkan supaya Anda biasa kalau mencari sumber itu, oh yang sumber pokoknya itu ya enggak, sumber primernya ini, sumber sekundernya ini, ya enggak? Supaya Anda nanti enggak ini ya. Terus berikutnya, nah ini perbedaan ini menurut siapa ini? Ya enggak? Menurut ser atau menurut siapa ini? Ya enggak? Tolong harus dianukan. Nah, terus ada simpulannya juga, tiap-tiap ini ada simpulannya ya. Ada simpulannya tiap-tiap sub tadi. Sehingga Anda tinggal nempelkan di kesimpulan bab 3 ini. 1, 2, 3. Umpamanya ada 3 sub. Itu nanti akan menjawab apa? Di makalah. Akan menjawab masalah ini yang Anda rumuskan. Ya enggak? Jadi nyambung. Ya enggak? Tuh, terus berikutnya yang Palembang yang Kurniawan sama Nova ini ya. Iya, Pak.
ini juga ya, sumbernya harus ada yang sumber primernya ya. Apa? Harus sumber-sumber ini. Jika Anda, ini bukan Pak Gianu supaya Anda nanti kalau nulis proposal, skripsi itu sudah enggak terseok-seok. Siapa? Terus Anda simpulkan, simpulannya yang benar ya. Saling ingatkan ini sudah sesuai dengan premisnya enggak, sesuai dengan definisi yang ada di menurut pendapat A, menurut pendapat B ini terwakili enggak dua-duanya atau tiga-tiganya itu. Karena nyimpulkan, sehingga simpulan yang di sini itu menjawab rumusan masalah yang kamu anukan di atas tadi, ya enggak? Terus tujuan pendidikan jasmani, ya ini, ada ini. Ini yang tolong ini sumbernya dari mana? Itu sama juga ini. Terus olahraga prestasi, sumber primernya dari mana? Sumber sekundernya silakan. Supaya nanti Anda di dalam kehidupan keseharian, Anda, oh saya kebutuhan pokoknya itu jadi mahasiswa, itu apa toh? Ya, sumber belajar itu kebutuhan pokoknya. Terus untuk mengakses sumber belajar berarti punya sarana apa? Kalau sekarang ada HP, ada laptop, ada HP, ada laptop, tapi harus ada kuota, ya enggak? Itu yang pokoknya. Kalau yang lain-lainnya nanti, ini yang harus penuhi dulu. Ya enggak? Itu prioritasnya. Terus satu, yang sekundernya apa toh? Ya bisa diaplikasikan di dalam kehidupan keseharian. Terus nilai-nilai di pendidikan jasmani ini menurut siapa ini? Dikatakan oleh Siregar. Kacau kalau motifnya kayak gini nih. Ya. Ya, akhirnya kan simpulannya nggak nyambung dengan anu dah. Simpulan sini kan nggak menjawab dengan rumusan masalah. Ya enggak? Iya, Pak. Itu tolong Anda berdua saling mengingatkan. Di sini di daftar pustaka nggak ada Siregar tadi, ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Iya, no, ada. Ini tolong diperhatikan ini ya, koreksi ya. Terus kalau di pendidikan jasmani sekarang PJOK itu kalau nilai-nilainya kan Anda kan semester 5 ya? Iya, Pak. Semester 5, Pak. Semester 5. Kemarin enggak? Setelah kurikulum. Sama saya sama Bu Selvi. Nilai-nilainya di mana itu? Kalau di kurikulum itu. Di mana? Yang dianukan ingin di KI ya enggak? Kalau K13. Makanya tadi saya anukan sumber utama, sumber primernya tuh di Mendikbud tadi harusnya ya. Di KI itu, KI 1. Ya enggak?
Itu kan nilai-nilai yang ingin dicapai di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Itu yang tolong ya jangan Anda kuliah ini cuma ini ya, tolong kaitkan dengan mata kuliah yang lain. Jadi nyambung ya. Sehingga Anda terbiasa tidak hanya parsial, tapi terbiasa melihat sesuatu itu multidimensional. Sehingga Anda nanti akan kehati-hatiannya akan lebih baik. Ada pertanyaan? Itu koreksi dari saya. Dan ini. Kalau nggak ada, silahkan Bu Ana. Iya Pak, terima kasih Pak. Ini tadi ada tulisan Ibu ya, Destriana ya. Ini ngutipnya dari mana? Atau gimana cara ngutipnya? Kayak gitu ya. Saya nggak pernah ada tulisan di 2012. Kalau seingat saya itu 2017 ya. Dan itu saya pun mengutip. Jadi cara mengutipnya juga salah itu. Ya, kelompok Indralaya ya. Jadi saya tadi kaget. Itu nggak boleh kayak gitu ya, seolah-olah saya yang menulis ya, itu nggak benar, nggak boleh kayak gitu. Jadi kan sebelumnya kan itu misalnya ada menurut siapa, berarti kalau melihatnya di artikel saya berarti si sebelumnya itu dibuat juga namanya dalam Destriana kayak gitu, nggak boleh hanya sayanya aja yang dibuat ya. Ya, itu salah ngutip berarti ya. Halo, mahasiswa? Iya, Bu. Kelompok Agnes ya, jadi cara ngutipnya tolong diperbaiki ya, nanti kalau kayak gini terus nanti salah, kayak Pak Mei tadi kan juga mengutip juga ya, dalam siapa. Jadi sebelumnya embel-embel sebelumnya, misalnya kamu nggak menemukan referensi utamanya, misalnya ada di jurnal saya, yang saya mengutip siapa itu dibuat juga gitu, jangan seolah-olah saya yang nulis, itu nggak boleh. Ya kan, jadi seolah-olah itu menurut saya, tapi bukan. Padahal saya juga mengutip kayak gitu. Kamu kan melihat itu kutipan dalam ya. Jadi dibuat misalnya Muhajir dalam Destriana, kayak gitu muatnya. Jadi itu intinya kamu ngelihat jurnalnya, nggak ngelihat rujukan awalnya siapa ya. Yang bagusnya kan kamu ngelihat rujukan awalnya. Rujukan pertamanya merujukan dari siapa ya. Jadi tolong diperhatikan cara mengutip ya. Kalau kayak tadi saya kaget tiba-tiba nama saya ada di 2012. Ya. Iya, Bu. Oke ya. Terus disimpulan tadi benar kata Pak Gi tadi, simpulan tadi adalah olahraga ya. Sedangkan pertanyaan rumusannya tadi adalah olahraga prestasi. Benar nggak? Kelompok Palembang apa Indralaya tadi, kalau nggak salah disimpulannya hanya olahraga ya. Olahraga tadi kelas Palembang. Dia nggak disimpulannya dia nggak menuliskan olahraga prestasi, tapi hanya disimpulkan olahraga. Jadi nggak menjawab pertanyaan makalah ya. Jadi disesuaikan antara pertanyaan dan jawaban ya. Jadi rumusan dan simpulan itu harus sama, apa yang ditanya, apa yang nggak jawab. Kalau yang dijawab hasil nggak nyambung ya. Jadi intinya apa yang ditanya itulah yang dijawab. Intinya apa yang ada di rumusan, simpulannya itulah yang nanti disimpulkan. Kan nanti tadi ada yang pendapat A, B, C kan simpulkan. Nanti tinggal dibahas lagi aja di simpulan, ditarik aja simpulannya apa ya. Mahasiswa ya. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya nih referensinya masih mengutipnya juga saya juga bingung ini ngutip kelas Palembang gimana caranya. Ada makalahnya, ada Destriana 2020 artis
cara mensitasi jurnal itu bukan kayak gini ya, Nak ya. Jadi kalau jurnal itu Desriana 2012, ini saya nggak ada nulis 2012 nih. Nah, ini dipertanyakan. Dipertanyakan ya. Ini adanya 2017. 2017 dia nggak ada Palembangnya gitu. Tapi kalau jurnal itu ada volumenya, ada nomornya dan halamannya. Ya, nama jurnalnya apa, judulnya. Ini kan salah ya. Nah, jadi harap diperhatikan mahasiswa ya. Jadi kalian harus tahu cara mengutip dan cara membuat referensi ya. Ini kan fatal ya kalau kebetulan saya yang menulis jadi kelihatan sekali. Jadi cara buat referensinya salah ya. Nah, jadi tolong nanti diperbaiki bagaimana kalau buat referensi dari jurnal itu yang seperti apa. Bu Jadi Ana, nanti ya Pak. apa penulisan ilmiah itu ngakses di FKIP alamatnya di apa itu dikasih tahu itu. Oh iya mahasiswa iya itu. Pak. Biar Jadi lebih gampangnya ya kalian buka dari Google Scholar aja. Ada tulisan sitasi ya. Kutipan, dikutip kayak gitu. Langsung aja dikutip. Jadi atau menggunakan aplikasi Mendeley ya. Jadi lebih enak gitu. Ini kan kelihatan sekali kalau kalian nggak bisa mengutip ataupun membuat referensi ya. Jadi tolong dibuka-buka lagi aja gimana cara mengutip ataupun bagaimana cara membuat referensi ya mahasiswa ya. Kalau nggak tahu silakan ditanyakan Bu gimana caranya gitu ya. Nggak apa-apa. Takutnya ini kan kalau berterusan berkelanjutan nanti salah terus ya, nanti artikelnya yang mana, hasilnya yang mana nggak jelas ya mahasiswa ya. Ya, Bu. Oke, silakan kalau dari saya cukup Pak, hanya di sana tadi Pak. cukup Bu Mahasiswa, Ana? ya ini juga sudah damdum Pak. Iya, ini udah hujan. Terus ya Pak. Apa? Screenshotnya sudah belum? Oke, kita screenshot dulu aja sebelum ditutup ya mahasiswa ya, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, silakan. Halo mahasiswa, silakan on cam. Siapa yang screenshot? Diana, tolong Diana. Oke. Sebentar, Bu. Ya, baiklah teman-teman semua, silakan diaktifkan kameranya. Baik, slide pertama. Ya, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Tahan, 1. Bentar, Bu. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, selesai Bu, Pak. Oke, silakan Saya mengingatkan Bu sebentar. Iya, Pak. Tolong ya kalau menghidupkan kamera, mukanya jangan ditutupi pakai ini. Itu perempuan tadi itu. Ini bukan kuliah di Sesri ya. Ini di FKIP. Kalau di Sesri Anda pakai ondel-ondel boleh. Ini. Tolong perhatikan itu, ya enggak. Kalau muncul lagi, jangan salahkan Bunda mengandung. Karena enggak etis gitu. Kalau sudah enggak etis, sudah sekali, 2 kali, 3 kali penalti. Saya kira itu Bu Ana, cukup. Iya Pak, silakan mahasiswa ditutup diskusinya. Baik, Bu. Saudara Juan, silakan. Terima kasih. Itulah tadi presentasi kelompok 2 dari kelas Indralaya dan Palembang. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.